Halo Sobat Siboswa, salam robot. Di konten ini lagi-lagi kita akan berbicara tentang sensor. Kalau di konten sebelumnya kita berbicara tentang sensor ultrasonik, nah di konten ini kita akan berbicara something yang memang sensor ini bisa menghasilkan berbagai project, banyak project, puluhan hingga ratusan project. Nah, sensor apa sih kita akan bahas setelah yang satu ini. Kalau kita berbicara tentang sensor, next di konten ini kita akan berbicara tentang sensor soil. Nah ini bagi teman-teman yang belum tahu sensor soil seperti apa, seperti ini. Nah kalau sensor soil itu apa sih? Sensor soil ini dia punya fungsi untuk mengkontrol kelembaban pada tanah, untuk mengetahui kelembaban pada tanah tentunya. Nah kalau kita bedakan, sensor soil itu ada dua macam. Yang pertama sensor soil kapasitif dan yang keduanya adalah sensor soil resistif, di mana keduanya memiliki plus minusnya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang kekurangannya, sensor soil kapasitif ini jauh lebih bagus dibandingkan sensor soil resistif. Karena apa? Kalau kita lihat sensor soil resistif itu dia gampang atau mudah korosi tentunya, karena cara kerjanya ini dia ditancapkan ke dalam tanah. Nah kita akan bahas di konten-konten selanjutnya tentang project apa sih dan codingannya seperti apa sih, kemudian tata cara pembuatan alat project itu seperti apa sih. Nah kita akan bahas di konten berikutnya. Tapi di konten ini kita akan lebih sensor ini tuh bisa dipakai untuk project apa sih, sensor ini tuh fungsinya seperti apa sih, komponennya seperti apa sih. Nah kalau kita berbicara tentang komponen, di sini itu ada yang pertama tentunya ada ground ya. Ground udah pasti ada itu ground, kemudian ada kalau outputnya, kita bicara tentang outputnya ini dia analog ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, bisa perhatikan nanti di sini itu ada outputnya, bisa dilihat. Kemudian ada VCC juga udah pasti ada di sini. Nah kalau kita bicara tentang kegunaan sensor soil ini, itu sangat banyak sekali. Tapi kita ambil satu contoh, kita ambil satu case study yang mana sensor soil ini bisa diterapkan di Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia hari ini, itu banyak sekali petani-petani yang mereka punya pesawahan dan mereka menginginkan hasil yang jauh lebih maksimal tentunya. Tapi permasalahannya hari ini, kalau kita lihat hari ini, itu teknologi semakin hari semakin canggih, teknologi semakin hari semakin modern. Tapi berapa banyak dari mereka yang tidak menggunakan kecanggihan tersebut, atau berapa banyak daripada mereka yang tidak menggunakan atau memaksimalkan teknologi yang ada? Sangat banyak sekali, dan sangat sedikit sekali dari mereka yang melek terhadap hal tersebut. Makanya hari ini bisa kita tuntaskan ya, hari ini bisa kita tuntaskan. Kita ambil satu project yang mana ini bisa digunakan dalam berbagai kalangan tentunya. Kalau kita lihat ini untuk mengecek atau mengukur kelembaban tanah. Nah kita bisa bikin contoh projectnya alat kontrol kelembaban tanah pada pesawahan contoh, atau pada alat pertanian atau pada pertanian. Nah itu sangat bisa sekali. Nah hanya dengan alat ini, ketika kita tahu kelembaban pada tanah sawah kita atau sawah Anda, dipasang alat ini, maka Anda bisa mengkontrol tanah Anda itu kelembabannya kurang atau tidak gitu. Nah, dan juga Anda bisa mengkontrol sawah Anda ini kurang air atau tidak, atau sudah pas atau tidak. Karena apa? Karena itu akan berdampak pada hasil panen Anda. Nah, makanya hanya dengan alat ini kita bisa mengkontrol dari jarak jauh. Daripada Anda bekerja selama 12 jam itu di sawah untuk mengkontrol kelembaban tanah, maka itu sudah tidak relevan lagi. Dan ini bisa hanya dengan alat ini Anda bisa diambil rumah, lalu dia bisa memberikan sinyal bahwasanya sawah Anda ini kurang airnya, kemudian kelembabannya kurang, atau dan lain sebagainya, untuk menghasilkan sesuatu hal yang memang jauh lebih maksimal. Nah kalau kita berbicara tentang projectnya, balik lagi ke project ini, bisa dibuat project contoh alat kontrol kelembaban pada pesawahan. Nah cara kerjanya seperti apa sih? Hanya ditempelkan di dalam tanah. Tentunya ada alat-alat lainnya. Nah kita akan bahas di konten-konten berikutnya cara kerjanya, kemudian bagaimana sih cara pengaplikasinya, kita akan bahas di konten-konten berikutnya. Tapi di sini kita akan hanya ingin mengenalkan bahwasanya
Ada loh alat yang memang bisa berdampak, ada loh alat yang memang bisa menghasilkan something yang jauh lebih besar lagi. Karena percuma Anda sekarang, percuma dalam artian gini, percuma kalau Anda melakukan terus menerus tapi tidak menghasilkan sesuatu hal yang jauh lebih besar. Alangkah baiknya ketika ada sesuatu hal yang lebih besar, itu bisa Anda dapatkan gitu. Nah, contoh, tidak ada petani yang menginginkan hasil panennya itu gagal. Apa yang akan terjadi ketika itu terjadi pada Anda? Maka tidak ada. Nah, maka tidak mau kan gitu. Nah, makanya dengan sensor kapasitif ini, soil sensor ini, maka Anda akan jauh lebih mudah mengkontrol pesawahan Anda, kemudian tanaman Anda bisa menggunakan sensor ini, lalu penyiramannya otomatis itu akan sangat bisa sekali dengan dikombinasikan dengan alat-alat lainnya gitu. Nah, kita akan bahas secara dalamnya itu. Nah, bagi Anda yang mau dibantu untuk menyelesaikan berbagai proyek yang sedang Anda kerjakan, nah kita sudah siapkan grup eksklusif, komunitas eksklusif Robotic Foundation Indonesia atau FFI Community. Nah, klik aja link di bawah ini di deskripsi, silahkan langsung klik. Nah, kita sudah siapkan berbagai expert dalam robotik untuk membantu Anda dalam menyelesaikan program atau dalam menyelesaikan proyek-proyek Internet of Things, Arduino, dan berbagai sensor lainnya. Nah, yuk kita diskusi di komunitas itu. And thank you very much for your watching this video. Thank you. Bye bye.